Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di masjid ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita naungannya juga rahmatnya, seperti yang Nabi SAW gambarkan bagi sebuah majelis ilmu atau majelis tahfidz atau majelis Al-Quran dan juga majelis zikir. Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya seperti yang kita lakukan saat ini, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ataupun ketenangan bagi hati mereka. Mereka akan dinaungi rahmat Allah, mereka akan dilingkupi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman-teman sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas kajian singkat saja, tapi insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita. Bisa disampaikan kajian ini kepada yang tidak hadir, terutama keluarga kita, tentang kajian kita pada hari ini, yaitu mengejar Lailatul Qadar, yang dimana tema kita pada hari ini akan mengacu pada surat Al-Qadar. Sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jamaah sekalian, dalam Al-Quran apabila ada pengulangan kalimat atau pengulangan kata seperti surat Al-Qariyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qariyah, Al-Qariyah. Al-Qariyah adalah hari kiamat, yang artinya hari kiamat. Lalu pada ayat keduanya, apakah itu hari kiamat? Kalau ada pengulangan dua kali tersebut, maka tandanya hal tersebut adalah jawabannya perkara yang sangat agung atau perkara yang sangat besar. Sebagaimana dalam surat yang kita bacakan barusan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Terjadi pengulangan dua kali. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat selanjutnya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Nah, pada ayat ini disebutkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Mengapa terjadi perbedaan antara malaikat Jibril dengan malaikat lainnya? Ya. Dalam kaidah tafsir, hal ini disebut bahwasanya ini adalah pengkhususan dari sebuah yang umum. Ya. Dikhususkan malaikat Jibril di sini penyebutannya karena beliau sangatlah agung, malaikat yang sangat agung di sisi Rabbnya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Teman-teman sekalian, sebagian besar ulama tafsir berpendapat surat Al-Qadar adalah surat Makkiyah, yang dimana surat ini turun di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Adapun penamaan surat ini dengan Al-Qadar karena surat ini menerangkan keutamaan dan tingginya kedudukan Al-Quran, yang juga diturunkan pada malam yang sangat mulia dan dinamakan Lailatul Qadar karena kedudukannya begitu agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya malam itu penuh dengan keberkahan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ini membuktikan bahwasanya dalil bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam yang berkah. Apa itu malam yang berkah? Yaitu malam Lailatul Qadar. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, malam yang diberkahi itu adalah Lailatul Qadar yang terjadi pada bulan Ramadan sebagaimana firman Allah taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Sebagai gambaran jemaah sekalian, teman-teman yang saya hormati, bahwasanya Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langitnya dunia. Turun Al-Qur'an secara menyeluruh ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Baru setelah itu turun secara terpisah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perkara dan kejadian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alami. Berangsur-angsur turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejumlah hadis yang berkaitan dengan ayat ini, diantaranya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tatkala tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa padanya. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan itu terdapat Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang dari kemuliaan Lailatul Qadar, maka Allah telah melarang dia dari kemuliaan tersebut." Teman-teman sekalian, apakah Lailatul Qadar merupakan salah satu kekhususan umat Islam saja, atau juga terdapat pada umat sebelumnya? Dijelaskan pada kitab yang dikarang oleh Imam Asyuyuti membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Dailami dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Inna Allaha wahaba li ummati Lailatul Qadar." Sesungguhnya Allah memberikan Lailatul Qadar untuk umatku. Wa lam yu'tiha man kana qablahum. Dan tidak diberikannya kepada umat-umat yang sebelumnya atau umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Namun jemaah sekalian, hadis ini hadis yang maudhu atau hadis ini lemah, tidak bisa menjadi hujjah atau sandaran bahwasanya Lailatul Qadar hanya terjadi pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Pada hadis selanjutnya dijelaskan bahwasanya hadis ini menjelaskan Lailatul Qadar sudah ada dari zaman terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Begini hadisnya bunyi seperti ini. Yang artinya, "Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadar. Apakah malam itu pada bulan Ramadan ataukah pada selainnya?" Beliau bersabda, pada bulan Ramadan, atau Lailatul Qadar terjadi hanya pada bulan Ramadan. Lalu Abu Dzar berkata kembali, berarti sudah ada bersama para nabi terdahulu. Lalu apakah setelah mereka wafat malam Lailatul Qadar tersebut diangkat, ataukah malam tersebut akan tetap ada sampai hari kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, akan tetap ada sampai hari kiamat. Hadis ini membantah hujahnya kaum Syiah yang dimana mereka berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar sudah diangkat sebelum Nabi SAW diutus. Hadis ini hadis yang sahih. Lalu teman-teman sekalian, kita akan masuk pembahasan kita pada siang ini tentang mengejar Lailatul Qadar. Ma'ruf ya, orang yang mengejar Lailatul Qadar dengan cara apa? Beriktikaf. Di sini kita akan masuk ke bab iktikaf. Rasulullah SAW biasa beriktikaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW sering beriktikaf atau biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya seperti tilawah Al-Quran, salat, zikir, doa dan lain-lainnya. Teman-teman sekalian, makanya dianjurkan bagi orang yang ingin mengejar Lailatul Qadar untuk melaksanakan iktikaf, karena pada waktu tersebut terkumpullah semua ibadah. Kita dapat bisa mengumpulkan semua ibadah kita dengan fokus. Kita dapat melaksanakan salat malam, kita dapat berzikir, minta ampunan kepada Allah, ya. Sebanyak apapun dosa kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
walaupun dosa kalian atau dosa kita sebanyak air yang berada di lautan, maka Allah akan ampuni selama kalian meminta ampun kepadaku. Jadi ampunan akan selalu atau tetap terbuka sampai matahari terbenam di tempat ia terbit dan sampai nyawa kita di tenggorokan. Tidak ada batasan kita untuk bertobat. Kita sendiri memahami diri kita seperti apa kekurangan pada diri kita, apa aib yang kita punya, kita lebih memahami akan hal tersebut. Maka pada malam tersebut diperbanyak dengan istighfar. Lalu teman-teman sekalian, perbedaan antara i'tikaf dengan orang yang melaksanakan seperti orang yang menyendiri atau khalwah di sebuah gua disebut dengan apa? Bertapa ya, disebut dengan bertapa. Hal tersebut berbeda dengan i'tikaf. Kenapa berbeda? Memang bentuknya sama, menyendiri ya. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ya, tidak melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan orang yang beriktikaf, mereka melaksanakan sholat 5 waktu, meminta kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat Jumat apabila melewati hari Jumat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka as-shalah faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Juga Nabi SAW ditanya tentang perkara orang yang melaksanakan puasa di siang hari dan beliau sholat di malam hari. Nabi SAW menjawab orang tersebut tapi dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW menjawab beliau berada di neraka. Alhamdulillah. Kita lanjut kepada pembahasan i'tikaf. Orang yang belum pernah i'tikaf menggambarkan bahwa i'tikaf sangatlah susah, ya. Karena dia sudah memberikan gambaran tersebut. Namun bagi orang yang memiliki tekad kuat untuk melaksanakan i'tikaf, meluangkan waktunya 10 hari terakhir untuk melaksanakan i'tikaf atau semampunya dia, ya, maka Allah akan mudahkan bagi dia, akan berikan jalan bagi dia. Dia jujur dengan diri sendiri bahwa saya ingin beriktikaf. Apapun yang terjadi, kalau Allah izinkan saya akan beriktikaf, maka Allah akan mudahkan bagi beliau. I'tikaf sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir yang dimana Nabi SAW lakukan. Tapi i'tikaf bukan berarti syarat orang i'tikaf harus berpuasa. Ini harus diketahui, i'tikaf bisa dilakukan pada hari-hari lainnya, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi bagi yang ingin beriktikaf dan mendapatkan keutamaan seperti i'tikafnya Nabi SAW selama 10 hari, maka dilaksanakan pada hari tersebut atau 10 hari di akhir bulan puasa atau bulan Ramadan. I'tikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat dan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman sekalian, mungkin dari kita masih banyak belum mengetahui tentang hukum i'tikaf, syarat-syaratnya apa saja, pembatal i'tikaf apa saja, berapa lama sih waktu i'tikaf itu, paling sedikit berapa lama. Di sini kita akan menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, definisi i'tikaf secara bahasa, i'tikaf adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya, itu secara bahasa. Namun secara istilah syariat, menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapi masjid. Masjid di sini apakah termasuk musala? Musala yang berada di rumah kita. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya itu termasuk untuk tempat i'tikaf. Karena apa? Selama tempat itu didirikan salat 5 waktu, maka tempat itu boleh dijadikan untuk tempat kita beriktikaf. Lalu bagaimana pada salat Jumat? Silakan dia keluar dari tempat musala tersebut menuju masjid jami yang ada salat Jumatnya, lalu melanjutkan kembali untuk melaksanakan i'tikaf. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah musala yang berada di kantor, musala yang berada di rumah kita pribadi termasuk kita bisa melaksanakan i'tikaf? Ulama semua berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak disebut dengan i'tikaf karena bukan tempat umum. Berbeda dengan musala. Musala adalah tempat umum, orang semua melaksanakan sholat 5 waktu di sana. Namun lebih dianjurkan kita untuk pergi ke masjid jami karena di situ kita akan lebih fokus, tidak perlu keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, hikmah disyariatkannya i'tikaf. Jamaah sekalian, teman-teman yang saya hormati, dengan adanya i'tikaf, kita dapat bisa lebih fokus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalam i'tikaf kita dapat bisa mengenal diri kita sendiri. Apa yang kurang dari kita? Kita selama ini pelit pada diri kita. Kita tidak mau berdoa. Kita tidak mau meminta ampun kepada Allah untuk diri kita sendiri aja kita tidak mau. Lupa untuk berdoa, lupa untuk beristighfar. Makanya Allah kasih waktu utama untuk kaumnya Nabi Muhammad SAW. Ada waktu di mana hal tersebut waktu yang sangat mulia untuk kita menyendiri, untuk kita muhasabah, untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya.
Lalu yang selanjutnya, hukum i'tikaf. I'tikaf merupakan bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Teman-teman sekalian, apabila teman-teman bisa melaksanakan i'tikaf, menemukan karibnya atau sahabatnya atau keluarganya yang dia tidak melaksanakan i'tikaf, seperti dia bekerja misalkan, bekerja yang 24 jam tidak bisa ia tinggal, shiftnya malam misalkan, maka kita tidak boleh mengolok-olok dia, ya, merendahkan dia, kita tidak boleh. Karena apa? Dia lebih utama yang dilakukan ketimbang kita. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwasanya al-aula, kita mengerjakan yang wajib. Dia mencari nafkah, maka hal tersebut wajib. Kalau dia tinggalkan hal tersebut akan membahayakan bagi dia. Sedangkan yang kita lakukan adalah sunnah muakkadah. Berbeda tingkatannya, dia ada di atas kita. Namun kita terkadang melihatnya dia tidak melaksanakan i'tikaf. Kita mengolok-olok beliau, tidak, jangan. Sesungguhnya dia melaksanakan sesuatu perkara yang mulia bagi dia. Kerja apapun itu, selama dia dalam kondisi mencari nafkah, maka hal tersebut masuk dalam keadaan yang mulia. Terutama dia sudah meniatkan untuk melaksanakan i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi kita yang sudah niat baik, dicatat satu kebaikan. Apabila tidak melakukannya, maka sudah ada kebaikan bagi dia, satu kebaikan. Kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan 100 kebaikan dan dilipat gandakan 700 kali lipat kebaikan. Allah Maha adil dan Maha baik. Lalu apabila ia meniatkan hal yang haram, ya, Allah belum mencatat baginya keburukan. Kalau dia tidak melaksanakan hal haram tersebut, baru Allah akan catatkan kebaikan bagi dia, karena dia tidak melakukan hal tersebut. Tapi kalau dia melaksanakan hal tersebut, baru dia mencatatkan keburukan bagi dia. Subhanallah. Ya, jadi hukum i'tikaf adalah sunnah muakkadah bagi kita yang memiliki waktu luang untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Ayo kita sama-sama ajak keluarga kita untuk melaksanakan i'tikaf semampu kita dan seadanya waktu luang kita. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Ismail untuk membersihkan rumah Allah yaitu Ka'bah untuk orang yang beriktikaf dan orang yang melaksanakan rukuk juga sujud atau orang yang melaksanakan salat. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita masuk ke syarat-syarat iktikaf apa saja. Yang pertama, ada 6 ya. Islam. Tentunya orang yang bukan muslim, amalan apapun yang dia buat tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Dia mau bersedekah sebanyak apapun. Kalau dia bukan Islam dan tidak mengimani Allah dan mendustakan apa yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya, tidak ada apa-apa baginya. Lalu yang kedua, untuk syarat i'tikaf adalah berakal. Keluar dari sini hukumnya adalah orang-orang yang gila, karena orang-orang tersebut Allah telah cabut baginya kewajiban apapun itu. Syarat yang ketiga adalah balik. Di sini masuk juga orang yang tamyiz. Balik adalah orang yang sudah memasuki waktu dewasa atau waktu balik. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah anak kecil berumur 7 tahun. Dia sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak-anak sekarang sudah dapat membedakan ini baik, ini buruk. Maka hal tersebut, kalau anak tersebut melaksanakan i'tikaf, umurnya 7 tahun, sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, maka i'tikafnya dapat diterima insyaallah. Artinya apa? Kalau umurnya di bawah 7 tahun, i'tikafnya tidaklah sah. Yang keempat adalah niat, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat. Setiap amalan yang kita amalkan adalah tergantung niat kita. Kita pergi ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf, maka Allah akan memberikan ganjaran i'tikaf kepada kita. Yang kelima, di dalam masjid. Tadi saya sudah jelaskan, i'tikaf harus berada di masjid. Yang keenam, suci dari janabah, haid dan juga nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid-masjid kami sedang kamu dalam keadaan junub. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya orang yang sedang dalam keadaan junub dan juga orang yang sedang keadaan haid atau nifas bagi wanita dilarang untuk melaksanakan i'tikaf. Pada syarat yang keenam menjelaskan bahwasanya ada haid dan nifas. Artinya apa kebalikannya? Wanita dibolehkan untuk melaksanakan i'tikaf, bukan hanya laki-laki saja. Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, sudah diberikan izin oleh suami atau orang tuanya bagi yang belum nikah. Yang kedua, syarat yang kedua bagi wanita yang ingin beriktikaf,
bagi dia tidak menimbulkan fitnah selama dia berada di masjid. Alim ulama berpendapat apakah seorang yang beriktikaf harus dalam keadaan berpuasa? Tadi saya sudah jelaskan hal tersebut tidaklah harus dalam keadaan berpuasa. Kelima, teman-teman sekalian, amalan-amalan sunnah bagi orang yang beriktikaf yang pertama memperbanyak ibadah seperti sholat tatawwu, sholat sunnah, sholat malam, apapun itu bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Tilawah Al-Quran, diperbanyak kembali tilawah Al-Qurannya pada 10 hari terakhir tersebut, membaca buku-buku ahli ilmu dan lain-lainnya, menjauhkan diri dari ucapan sia-sia seperti berdebat, mencela, memaki dan yang lain-lain, alhamdulillah, apalagi di dalam masjid. Berdiam di tempat iktikaf di dalam masjid berdasarkan riwayat Muslim dari Nabi, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah SAW beriktikaf selama dia di dalam masjid atau masjid Nabawi, masjidnya Nabi SAW. Perkara-perkara yang dibolehkan selama orang yang beriktikaf, apa saja yang dibolehkan? Tadi kita sudah masukkan sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya. Selanjutnya perkara apa saja yang dibolehkan selama kita beriktikaf? Yang pertama, keluar dari tempat iktikaf untuk suatu keperluan yang mendesak. Ingat, keperluan yang mendesak, bukan keperluan yang tidak mendesak. Contoh apa keperluan yang tidak mendesak? Dia keluar untuk duduk bersama teman-temannya di kafe misalkan. Maka hal tersebut akan membatalkan iktikafnya. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tuntunan bagi orang yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah, tidak menyentuh dan mendekati kaum wanita, tidak keluar dari tempat iktikaf kecuali untuk sebuah keperluan yang mendesak. Lalu yang dibolehkan selanjutnya boleh makan, boleh minum dan tidur dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihannya. Selanjutnya yang diperbolehkan juga adalah berbicara dengan orang lain untuk suatu keperluan. Jadi kita tidak diam saja di masjid. Kita bersosialisasi dengan teman-teman kita yang berada di samping kita, tanyakan kabar beliau. Lalu selanjutnya merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mengenakan pakaian bagus dan memakai minyak wangi seperti yang dilaksanakan oleh Nabi kita SAW dan juga para sahabatnya. Jadi kita boleh keluar untuk melaksanakan mandi karena hal tersebut adalah hal yang sangat kita butuhkan. Yang selanjutnya melepas kepulangan keluarga yang menjenguknya berdasarkan hadis sahih yang menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukannya. Yang ketujuh, perkara-perkara yang dimakruhkan atau yang dibenci selama kita beriktikaf. Ya, yang pertama berjual beli. Berjual beli ini jamaah dimakruhkan atau dibenci apabila kita melakukannya di dalam masjid. Yang kedua, berbicara yang mendatangkan dosa, menggibah, menggunjing atau yang lainnya. Yang ketiga yang dimakruhkan adalah diam dan tidak berbicara sama sekali. Kita mendiami saudara kita yang di samping, tidak mengobrol apapun itu, maka hal tersebut adalah makruh atau dibenci. Perkara yang selanjutnya adalah yang membatalkan iktikaf. Apa saja? Di sini ada 5. Yang keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, maka akan membatalkan iktikafnya. Yang kedua, bersetubuh bagi suami istri. Lalu yang ketiga adalah gila dan mabuk, maka bagi dia diangkat atau batal hukum iktikafnya. Yang keempat, haid dan nifas bagi kaum wanita disebabkan hilangnya syarat bersuci. Yang kelima, murtad, na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dan hati kita selalu berada di dalam Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu selanjutnya teman-teman sekalian, waktu memasuki tempat iktikaf dan keluar darinya. Pertanyaannya, iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, kapan kita datang ke masjid? Dan kapan kita keluar untuk menyelesaikan iktikaf kita? Pada puasa hari ke-20, sebelum dikumandangkan sholat maghrib, maka dia sudah harus berada di dalam masjid. Maka kita akan melaksanakan 10 malam iktikaf sampai hari terakhir berpuasa. Ya, setelah berbuka baru ia boleh keluar atau kembali ke rumahnya. Maka selesai iktikafnya. Tapi sebagian ulama ada juga berpendapat bahwasanya dianjurkan bagi dia iktikaf sampai besoknya hari Idul Fitri baru ia boleh keluar. Tapi yang wallahu a'lam bahwasanya ia menyelesaikan iktikafnya pada hari terakhir puasa setelah dia berbuka pada hari terakhir puasa. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang kita lakukan selama kita iktikaf. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak terutama saya pribadi dan teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang memiliki wewenang ya, di kampungnya, ia sebagai pengurus masjid, sebagai RT RW atau apapun itu, kita ajak saudara-saudara kita untuk melaksanakan iktikaf, terutama yang memiliki wewenang di masjidnya. Kita buka masjid kita untuk orang-orang beriktikaf. Kita berikan mereka fasilitas.
Ya, karena kita mengajak kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan yang mereka lakukan. Kita mudahkan urusan mereka. Yang tidak bisa melaksanakan i'tikaf, memiliki sebagian hartanya kasih ke mereka untuk mereka melaksanakan untuk berbuka puasa dan juga sahurnya. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu min ajri mithla ma amil mithlu man amila biha ghaira an yunqas min ujurihim syai'an." Artinya barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku yang telah diabaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Subhanallah. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, ayo kita ajak keluarga kita. Ayo kita buka fasilitas masjid kita untuk orang melaksanakan i'tikaf. Sediakan untuk mereka, beri mereka waktu, buka pendaftaran, ayo yang mau i'tikaf siapa. Karena Anda akan mendapatkan pahala yang sama orang yang melaksanakan i'tikaf, insyaallah. Selanjutnya, apa saja yang kita dapat kejar untuk malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan? Nabi SAW menganjurkan kita apabila kita mampu untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Nabi SAW bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Barang siapa yang berumrah pada bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhirnya tidak ada batasan, maka pahalanya seperti dia melaksanakan haji bersamaku. Haji bersama bukan haji saja, bersama Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi kita sudah sebutkan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ibtigha'a thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapat malam Lailatul Qadar, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan kajian kita pada hari ini karena waktunya sangat singkat. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Mari kita ajak keluarga kita untuk melakukan kebaikan. Kita niatkan dari sekarang untuk melaksanakan. Insya Allah, jika ada waktu, jika ada kesempatan dan ada umur, kita akan melaksanakan i'tikaf di masjid untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dengan niat baik saja Allah telah mencatat satu kebaikan bagi kita. Dan apabila kita mengerjakannya, maka Allah akan mencatat 100 kali kebaikan dan dikali lipatkan 700 kali lipat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang benar itu datang dari Allah semata, dan apabila ada yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan saya berikan waktu untuk pertanyaan. Terima kasih atas kajiannya. Silakan Allah, ada yang mau ditanyakan. Mas Ketua, Mas Tir, sulit. Dulu. Oke. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Orang Arab itu meyakini tanggal 27 Ramadan itu akan turun Lailatul Qadar. Kalau yang umroh Lailatul Qadar itu ramai gitu. Pertanyaannya adalah, memang ada hadisnya malam itu bakal turun gitu. Yang kedua, saya juga pernah mendengar sebuah hadis bahwa persungguhlah kamu di malam yang ganjil. Itu cuma 1 malam doang. Itu malam ganjil gitu kan. Maaf, boleh diulang yang kedua? Ya. Yang kedua boleh diulang? Ya, di awal-awal kan hadisnya ada kan. Iya, kita sudah paham pertama, yang kedua. Ya. Masa gini, masalahnya adalah salah satu di kita itu kan ada yang misalnya puasa mulai Senin, tiba-tiba ada puasa hari Selasa. Berarti kan kalau yang satu malam 21, satu malam 22. Terus kalau ada perbedaan begitu, bagaimana menentukan ganjil genapnya? Baik, terima kasih atas waktu yang sudah mempertanyakan. Boleh saya jawab dulu, Bapak ini? Biar saya nggak lupa pertanyaannya. Kenapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau menanyakan, mungkin saya mengenai agamanya mungkin belum maksimal seperti apa yang
mungkin setiap hari kita harapkan untuk lebih baik dan lebih baik. Mengenai Lailatul Qadar yang Ustaz tadi sampaikan, apakah itu yang disampaikan oleh rekan saya itu tanggal 21 atau mungkin puasanya yang harus bagaimana kita ini? Apakah ada ciri-ciri khusus untuk orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar itu? Terus ada cahaya apa? Apakah itu semua orang atau ada orang-orang pilihan? Itu pertama pertanyaan saya kepada Ustaz. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan mengenai iktikaf. Semua orang mungkin seperti itu kepengen iktikaf di masjid sampai ada batasan waktu yang apakah itu yang membatalkan iktikaf tadi Ustaz mengatakan ada 5 tidak boleh begini begitu A B C D E. Namun kalau kita mungkin berlama-lama ya di masjid bagi-bagi yang istri yang memahami mengenai hal itu tidak bermasalah, tetapi mungkin ada istri yang tidak percaya suami itu nggak mungkin akan iktikaf. Apakah itu ada sesuatu hal? Sudah pemantauan ini. Apakah itu ada sesuatu unsur yang tadi Ustadz sampaikan ada 5 batasan untuk keluar dari konteks itu. Jadi hal ini saya sangat ingin tahu bagaimana keterkaitan mengenai Lailatul Qadar, warna apa, cahaya apa, ada pilihan tersendiri. Yang kedua mengenai iktikaf tadi ada ruang lingkup internal keluarga saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Teguh, Mas Teguh, silakan Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan yang sangat baik dari kedua teman kita. Tentang yang pertama adalah apakah malam Lailatul Qadar itu hanya pada tanggal atau hanya pada malam ke-27 Ramadan? Tidak ada satupun hadis ataupun dalil dari Al-Quran yang mengacu kepada akan hal tersebut. Jadi bisa jadi itu pada malam ke-21, malam ke-22 sampai yang terakhir. Namun malam 27 ini adalah malam yang paling sering terjadi malam Lailatul Qadar. Bagaimana kok tahu sering terjadi? Ada tanda-tanda yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, yang dikisahkan dari Ubay radhiyallahu anhu. Beliau sangat bangga atau sangat senang sekali pada pagi harinya. Mengapa ia sangat senang? Ubay berkata, sesungguhnya aku yakin aku telah melewati Lailatul Qadar. Ditanya para sahabat yang lain, bagaimana kau tahu kau telah melewati Lailatul Qadar? Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita pada pagi harinya terbit matahari yang kemerah-merahan, dan pada malam harinya cuaca sangatlah cerah dan udaranya tidaklah panas dan tidaklah dingin. Hanya itu saja, sebatas itu saja yang Nabi SAW beritahu kepada kita. Dan tapi tidak ada satupun yang dapat menjamin bahwasanya malam Lailatul Qadar selalu terjadi pada malam 27. Saya rasa pertanyaan pertama sudah jelas dijawab sesuai dengan hadis yang dibawakan dari Ka'ab radhiyallahu anhu, Abi Ubay radhiyallahu anhu. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, ganjil genapnya. Oke. Ganjil genapnya sesuai dengan hitungan tanggal saja. Tanggal 20 itu genap berarti dapat ganjil. Muhammadiyah sama itu. Oh iya, baik. Lihat, saya mendengar hal tersebut, ya saya paham maksudnya. Tentang puasanya Muhammadiyah dengan kita. Mereka sudah lebih dahulu, sedangkan kita mengikuti dengan pemerintahan kita terlambat 1 sampai 2 hari. Hal tersebut Allahu a'lam, itu semua kembali kepada amrullah atau perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan tanggal kita tidak tahu, tapi yang kita tahu kita berpuasa sesuai dengan yang pemerintah ajarkan kepada, pemerintah berikan kepada kita. Kita di sini mengikuti pemerintah. Kita semua ikuti puasa pemerintah ya, insyaallah di sini semua ya. Pemerintah memberikan tanggal segini kita ikuti. Karena Nabi SAW mensyariatkan kepada kita apa? Ikuti apa pemerintah berikan kepada engkau, yang perintahkan kepada engkau. Selama hal tersebut baik, maka ikuti perintah tersebut. Kalau perintah salah tentang tanggalnya itu urusan beliau dan dosanya kembali pada mereka. Kita hanya mengikuti perintah, dan yang kita tahu kita mengikuti tanggalan yang ini genap dan yang ini ganjil sesuai dengan mulainya kita puasa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya tadi tentang tanda-tandanya yang pertama. Tadi saya sudah jelaskan tanda-tandanya pada pagi hari terbit cahaya matahari kemerah-merahan, tidak terlalu silau. Lalu pada malam harinya terasa udaranya sejuk, tidak terlalu panas dan juga terlalu dingin, dan bulan terlihat malam itu sangat cerah. Wallahu a'lam. Lalu pertanyaan yang kedua tentang Bapak, bagaimana kita meyakinkan istri kita bahwasanya kita sedang berada di dalam masjid untuk melaksanakan i'tikaf?
Selfie. Tidak selfie. Tapi yang namanya kaum masalah Video. Lima perkara. Bisa beli sama 5 perkara. berarti ini ada trauma masa lalu. Ya, mohon maaf saya. Tapi memang biasanya perempuan mereka mengkhawatirkan kita 10 hari kita hilang. 10 hari kita hilang dari rumah anak-anak kita ya. Yang pertama kita harus meyakinkan istri kita. Kalau memang hal tersebut baik untuk kita, kalau kita tinggal mereka di masjid untuk melaksanakan i'tikaf, tidak ada mudarat apapun yang terjadi pada kita dan rumah tangga kita, silakan beriktikaf. Tapi kalau misalkan kita beriktikaf dan anak kita nggak ada yang ngurus, rumah tangga berantakan, maka hal tersebut lebih baik tidak bisa melaksanakan i'tikaf karena mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Dalam kaidah fikih, sebaiknya kita meninggalkan mudarat untuk manfaat yang lebih kecil ketimbang mudaratnya yang besar kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita lihat keadaannya, kita lebih paham tentang keluarga kita. Kalau kita tinggal keluarga kita, anak kita insya Allah sudah ada yang ngurus, sudah besar semua misalkan. Itu yang pertama. Tidak ada mudarat dari hal tersebut. Nafkahnya aman, makannya aman, kita pergi insya Allah aman. Tapi kita perlu meyakinkan istri kita, dia nggak percaya kita ke masjid. Kita yakinkan bahwasanya saya akan ke masjid. Dek, Neng, saya mau ke masjid. Saya ingin melaksanakan i'tikaf sesuai yang Nabi SAW ajarkan. Dan insya Allah kalau saya mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah, rumah tangga kita juga akan mendapatkan keberkahan dan rahmat darinya. Sama seperti suami yang berbakti kepada orang tuanya. Dia berbakti kepada ibunya, istri kita nggak boleh marah. Selama dia juga seimbang dengan istrinya, dia menafkahi istrinya, tidak menggolimi istrinya, dia juga harus seimbang kepada orang tuanya. Maka istri harus tahu hal ini, bahwasanya dia harus tahu rumah tangga dia akan menjadi rumah tangga yang dipenuhi keberkahan karena suami saya berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak saya akan mengikuti suami saya. Ya. Anak saya akan merekam nih, bapak saya dia berbakti kepada ibunya, saya akan berbakti juga kepada beliau. Itu sudah sunnatullah. Kembali pada masalah ini, kita yakinkan akan hal tersebut dan bila perlu kita kirim bukti-bukti, tidak ada masalah hal tersebut. Insya Allah diizinkan oleh istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi satu istilah. Pertanyaan saya, apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar saja hanya mereka yang beribadah? Asli bagaimana dengan ibu-ibu, dengan pekerja-pekerja malam, artinya sampailah demikian itu. Sedangkan dia ingin mendapatkan Lailatul juga gitu. Sedangkan dia nggak beristiqamah. Jadi apakah orang yang mendapatkan ini Lailatul Qadar itu hanya orang yang beristiqamah? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Sebagian kita bahkan seluruh kita insya Allah kita ingin melaksanakan i'tikaf di masjid untuk mengejar Lailatul Qadar. Tapi ada yang terhalang karena pekerjaan. Akhirnya dia tidak bisa melaksanakan i'tikaf. Atau ibu-ibu misalkan harus mengurus anaknya, tidak bisa ditinggal anaknya, ya, atau harus mengurus rumahnya, tidak diizinkan oleh suaminya. Maka hal tersebut adalah wajib bagi dia untuk melaksanakan job desk utamanya. Tadi saya sudah jelaskan. I'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah. Mencari nafkah dan menjadi seorang istri adalah hukumnya wajib. Kalau dia meninggalkan hal tersebut, maka akan kacau baginya dan dia akan mendapatkan dosa. Sunnah di sini, wajib di sini. Fal aula dia melaksanakan wajib dan meninggalkan sunnahnya. Nah ini yang wajib nih. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan mendapat dosa. Tidak bekerja maka dia akan dipecat. Dia tidak bisa memberi nafkah dan dia mendapatkan dosa. Kalau dia meninggalkan masjid bagi perempuan, anak-anaknya terlantar, rumah tangganya berantakan, maka dosa bagi dia. Maka bagi dia untuk melaksanakan job desk utamanya atau pekerjaan utamanya. Dan insya Allah, kalau dia sudah meniatkan kebaikan untuk melaksanakan i'tikaf, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Tapi karena dia terhalang, dia tidak bisa melaksanakan hal tersebut, terutama dia dalam keadaan baik dia mencari nafkah, insya Allah pahala dia mencari nafkah sama seperti orang yang melaksanakan mencari nafkah selama 1000 bulan. Seperti yang kita dengar dari ulama kita. Orang yang beristighfar saat malam Lailatul Qadar sama seperti beliau beristighfar selama 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan sekian. Sama mungkin orang tersebut dia siapa tahu dia lebih baik dari kita. Kita yang tinggal di masjid siapa tahu dia lebih baik dari kita mencari nafkah. Sama seperti halnya dia mencari nafkah dan mendapatkan pahala dari nafkahnya tersebut selama 83 tahun 3 bulan. Allah. Saya rasa bisa
harus berada di dalam masjid yang didirikan di mana dalamnya sholat ataupun musola yang didirikan di dalamnya sholat. Jadi itikaf dan Lailatul Qadar itu Sesuatu yang berbeda. Ya. Kenapa kita melaksanakan itikaf? Karena dengan itikaf kita bisa lebih fokus untuk mengejar Lailatul Qadar. Kalau kita di tempat lain, kita biasanya lupa. Ya, kita lebih sibuk dengan dunia kita. Makanya diadakan syariat itikaf, itikaf untuk mengejar Lailatul Qadar dalam tersebut. Jadi itikaf dan Lailatul Qadar adalah hal yang berbeda. Tapi kalau misalkan tadi saya sudah jelaskan, malam Lailatul Qadar dia sedang mencari nafkah, insya Allah dia mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar tersebut. Allah Akbar. cukup ya. Dari yang ibu mungkin ada yang tanya. Satu lagi Pak. Jangan. Mas Edi. Jadi Bapak Mas Edi. Cukup. Mas Edi. Oke. Satu hari pulang. Di Nasara Ustaz, di Jerman. Misalnya kayak kita nih, para PNS kan emang jadwalnya cuma sampai jam 4 katakanlah ya, jam 3 jam 4. Artinya malam itu sudah di rumah. Iya, yang benar Pak. Rumah yang mana? Kita sudah di rumah. Artinya di situ sudah nggak ada pekerjaan lain ya. Artinya sudah ada waktu untuk itikaf. Harusnya seperti itu. Nah ini pertanyaannya kan tadi kan sudah disampaikan kalau yang bekerja memang bekerja jadi mendapatkan pahala. Cuma untuk para PNS nih ya kita asumsikan malam sudah nggak bekerja. Artinya, nah ini ketika para PNS itu nggak itikaf, dia nggak akan pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Karena itu memang ada kesempatan sebenarnya untuk melakukan itikaf karena sudah mulai bekerja cuma sampai jam 4 sampai jam 6 katakanlah seperti itu. Nah, ini pertanyaan. Berbeda dari yang tadi ya yang punya kesibukan dan sebagainya, ya memang dia sempat untuk itikaf. Cuma untuk para PNS nih, nah kita juga kan resah kalau kita pingin juga kan untuk mendapatkan Qadar, cuma emang berat juga sih untuk itikaf. Saya juga betul juga berat juga untuk itikaf. Itu. Apakah memang seperti itu? Kita yang sudah sempat harusnya itikaf, tapi nggak itikaf, berarti dia tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pertama. Yang kedua tadi dijelaskan, yang kedua mengenai bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Tetapi kita mungkin sama-sama mengetahui bahwa pelajaran mungkin dari SMP, SD, SMP bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Nah, mohon dijelaskan bedanya yang diturunkan dengan di malam Lailatul Qadar dengan yang diturunkan bertahap. Yang paling terkenal saya pikir itu bertahap selama 22 tahun dan seterusnya gitu kan. Tapi ini dijelaskan bahwa adalah malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Bedanya antara yang bertahap dengan yang Lailatul Qadar itu apa? Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, boleh saya ulangi pertanyaannya? Untuk yang PNS tidak bisa baru berhenti kerja pada tadi berapa? Amin 3. Nggak maksudnya ini kita tidak. Oke. Maka kita karena kita nggak itikaf dapat malam Lailatul Qadar. Oke, baik. Jadi Jadi intinya waktu tidak bisa melaksanakan i'tikaf karena waktunya sibuk dengan bekerja atau kesibukan utamanya. Seperti itu Pak. Baik. Oh, maksudnya sudah jam 3 setelahnya sudah tidak sibuk bekerja. Baik. Wallahu a'lam bishawab jamaah akan hal tersebut. Insya Allah tapi dia masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi malam itu malam Lailatul Qadar berhenti pada subuh hari. Tapi kalau memang dia masih ada waktu, silakan dia laksanakan yang bisa dia laksanakan. Dia bisa pergi ke masjid silakan, tidak bisa di masjid bisa dilaksanakan di rumahnya yang memperbanyak amal-amalan. Untuk diketahui juga jemaah, saya ulang kembali bahwasanya i'tikaf dan malam Lailatul Qadar ini hal yang berbeda. Malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah ajang atau event. I'tikaf adalah sebuah fasilitas untuk kita mengejar malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi bisa dipahami sekarang ya, itu dua hal yang berbeda. Orang bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar dimanapun dia berada. Karena umumnya
punya hadis, barang siapa yang melakukan amalan dimanapun dia berdiri untuk sholat malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, amalan i'tikaf apabila ia melaksanakan i'tikaf tapi amalnya ada dua, amalan i'tikaf yang pertama, yang kedua amalan Lailatul Qadar. Sekarang saya pahami ya, jadi bapak kalau misalnya ada waktu pulang kerja, masih ada waktu untuk menghabiskan malam tersebut, dihabiskan untuk sholat malam, silakan. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi boleh diulang pertanyaannya? Tentang Al-Quran. Baik. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya untuk tafsir Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar sampai hadis. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya sebagian ulama tafsir mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara menyeluruh. Baitul Izzah itu apa? Langit dunia, belum langsung ke dunia, udah menyeluruh itu Al-Quran. Pada selanjutnya baru turun secara terpisah sesuai dengan kejadian yang Nabi SAW ajarkan. Jadi sekarang dulu dari Lauhul Mahfuz Baitul Izzah, habis itu pada Nabi SAW secara bertahap atau secara terpisah sampai yang terakhir, ayat yang terakhir Allah. Ya maksudnya itu mulai itu diturun ya, yang seluruhnya itu apa yang berangsurnya itu? Ya. Diturun secara seluruhnya pada malam Lailatul Qadar karena sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi. Secara luruh semua turun ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Hanya baru turun secara bertahap. Ini nyambung nih dikit. Terkait dengan turunnya Al-Quran itu kan jumlatan wahidatan ya. Pada malam Lailatul Qadar itu kan adanya di Ashrul Awakhir Ramadan. Tapi kenapa peringatan malam nuzulul Quran ada di 17 Ramadan? Sedangkan kita suruh mencari iltamisuha fi Ashrul Awakhir Ramadan. Artinya kita mencari Lailatul Qadar yang mana itu turunnya Al-Quran di 10 malam terakhir. Bisa jadi 21, 23, 25, 27 seperti itu. Mengapa peringatan malam nuzul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan? Apakah yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu nuzul Quran yang menajaman, yang secara berangsur-angsur ayat pertamanya, misalnya seperti itu? Saya kurang tahu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab akan hal tersebut, tapi dengan terbatasnya ilmu saya dari yang saya baca pada 17 Ramadan itu ayat pertama yang turun, tapi wallahu a'lam, nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Akan hal ini saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena keterbatasan ilmu saya. Allah. Nanti insya Allah akan jawaban itu akan saya sampaikan kepada Bapak nanti di sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya, itu bermanfaat juga insya Allah untuk saya. Cukup ya? Saja.